Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, jumpa lagi bersama saya Ines Nova Amelia di video pembelajaran matematika yang tak kalah menyenangkan. Nah, pada kali ini akan membahas materi program linear. Nah, tentunya sudah ada yang penasaran kan? Kita langsung saja ke intinya. Yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama adalah program linear, yaitu mengenai pengertian program linear. Yang kedua adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama kita akan membahas bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua yaitu menentukan daerah pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga yaitu menentukan sistem pertidaksamaan yang diketahui daerah penyelesaiannya. Nah, yang terakhir adalah membuat model matematika. Pokok materi yang ketiga yaitu nilai optimum, di mana kita akan belajar menentukan nilai optimum fungsi objektif. Nah, yang pertama adalah program linear. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian program linear. Yang pertama yaitu menurut Marwan Asri dan Wahyu Hidayat pada tahun 1984, yang mana mereka berpendapat bahwa program linear adalah suatu model umum yang sering dipakai untuk menyelesaikan masalah pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal. Nah, pendapat ini dikeluarkan pada tahun 1984. Nah, yang kedua itu Parmadi pada tahun 2010. Ia berpendapat bahwa program linear adalah masalah menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah fungsi linear yang disebut fungsi tujuan dengan syarat-syarat atau kendala yang dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Nah, pokok materi yang kedua yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang kita akan bahas yang pertama yaitu bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Jika X dan Y merupakan variabel A, B, dan C merupakan konstanta, pertidaksamaan linear dua variabel dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, AX plus BY kurang dari C. Yang kedua, AX plus BY lebih dari C. Yang ketiga, AX plus BY lebih dari sama dengan C. Nah, yang terakhir adalah AX plus BY kurang dari sama dengan C. Dengan syarat A, B, dan C merupakan anggota bilangan real. Yang kedua yaitu menentukan daerah pertidaksamaan linear dua variabel. Ada beberapa langkah-langkah dalam menggambar grafik bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama yaitu membuat sumbu koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu X dan Y dari semua persamaan-persamaan linearnya. Nah, yang ketiga yaitu membuat sketsa grafik dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. Nah, yang keempat, memilih salah satu titik uji yang berada di luar garis. Nah, yang kelima, substitusikan pada persamaan. Nah, yang terakhir adalah menentukan daerah yang dimaksud. Nah, kita lanjut ke soalnya agar lebih mudah memahami. Nah, tentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 3, dan X plus Y kurang dari sama dengan 5 dengan Y anggota bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus mencari titik potong X plus Y sama dengan 5 dengan sumbu koordinat kartesius. Nah,
di sini kita misalkan ini x-nya 0 dan y-nya 0. Jika x-nya 0, kita masukkan ke persamaan x plus y sama dengan 5, diperoleh y sama dengan 5. Nah, sehingga di sini titiknya diperoleh 0,5. Nah, di sini jika y-nya 0 diperoleh x sama dengan 5. Nah, sehingga titiknya diperoleh 5,0. Yang selanjutnya yaitu kita menggambar grafik, yaitu yang mana di sini kita cantumkan misalkan titik A yaitu berada 0,5 dan titik B adalah dan di sini titik C yaitu 5,0. Nah, di sini untuk garis yang vertikal ini ya adalah garis X kurang dari sama dengan 3. Nah, penyelesaian persamaan dari X plus Y kurang dari sama dengan 5 ini berada di daerah di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri bawah garis X sama dengan 5. Berarti ke sini. Nah, untuk penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 3 berarti arsirannya ke arah kiri. Nah, titik potong X sama dengan 3 dan Y dan X plus Y sama dengan 5 adalah dengan mensubstitusikan X sama dengan 3 ke persamaan X plus Y sama dengan 5 sehingga diperoleh Y sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah 3,2. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 3, X plus Y kurang dari sama dengan 5 dengan Y anggota bilangan real adalah daerah segi 4 AEBF. Nah, daerah ini adalah daerah yang diarsir. Dapat kita lihat di gambar ini. Nah, yang ketiga adalah menentukan sistem pertidaksamaan yang diketahui daerah penyelesaiannya. Dalam hal ini, tentu berlaku rumus-rumus persamaan garis lurus. Seperti yang pertama adalah persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradian M adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Untuk yang kedua, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, yang ketiga, persamaan garis yang melalui titik 0,A dan 0,B adalah X per A ditambah Y per B sama dengan 1 atau dapat ditulis BX plus AY sama dengan A kali B. Rumus ini biasa disebut dengan hukum Hess. Nah, kita lanjut ke soalnya. Di sini terdapat soalnya yaitu daerah yang diarsir di bawah ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu di sini garis G melalui titik 4,0 dan 5,0. Persamaan garis G adalah kita gunakan rumus yang tadi yaitu kita substitusikan menjadi X per 4 ditambah Y per 5 sama dengan 1 atau ditulis dengan 5X plus 4Y sama dengan 20.
Nah, kita lihat garis H di sini. Garis H melalui titik 3,0 dan 0,9. Persamaan garis H adalah X per 3 ditambah Y per 9 sama dengan 1, atau ditulis 9X plus 3Y sama dengan 27. Kita sederhanakan menjadi 3X plus Y sama dengan 9. Nah, dari gambar terlihat bahwa himpunan penyelesaian yang diarsir berada di garis G, di bawah garis H, dan di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Sumbu Y identik dengan garis X sama dengan 0 dan sumbu Y identik dengan Y sama dengan 0. Oleh karena itu, sistem peridaksamaan linear dua variabel yang dimaksud adalah 5 plus 4Y lebih dari sama dengan 20, 3X plus Y kurang dari sama dengan 0, dan X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Materi yang keempat yaitu model matematika. Apa itu model matematika? Model matematika adalah suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Model matematika yang baik hanya memuat bagian-bagian yang penting dan diperlukan. Untuk contoh soalnya, diketahui di sini luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan yaitu 360 meter persegi. Luas rata-rata sebuah mobil 6 meter persegi, dan untuk sebuah bus yaitu 24 meter persegi. Lahan parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 25 kendaraan. Buatlah model matematika dari persamaan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan bahwa banyaknya mobil adalah X dan banyaknya bus adalah Y. Lalu kita buat tabelnya di sini, yaitu ada luas lahan, daya tampung. Nah, di sini ada mobil dimisalkan sebagai X, bis dimisalkan sebagai Y. Di sini luas lahan untuk mobil yaitu 6 meter persegi, di sini kita tulis 6, dan daya tampungnya adalah untuk satu mobil. Nah, untuk bis yaitu luas lahannya yaitu sebesar 24 meter persegi. Untuk daya tampungnya hanya satu bis. Sementara persediaannya luas lahannya itu sebanyak 360 meter persegi. Nah, daya tampungnya itu sebesar 25 kendaraan. Nah, dari hubungan tabel tersebut diperoleh bahwa 6X plus 24Y kurang dari sama dengan 360. X plus Y di sini, X plus Y kurang dari sama dengan 25. Dengan Y lebih dari 0, X, Y anggota bilangan cacah. Nah, di sini kenapa kurang dari? Karena lahan parkir itu tidak memuat lebih dari, yang artinya itu kurang dari. Maka dari itu di sini tandanya mengarah ke kurang dari. Nah, materi yang ketiga yaitu nilai optimum. Ada beberapa langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah program linear yang berhubungan dengan nilai optimum. Yang pertama, merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Yang kedua, merumuskan penyelesaian sistem peridaksamaan linear. Nah, yang ketiga, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang yang memenuhi sistem peridaksamaan linear. Nah, yang keempat,
Menentukan nilai optimum. Nah, di sini nilai optimum itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi objektif. Nah, yang terakhir adalah menafsirkan atau menjawab permasalahan. Untuk contoh soalnya, diketahui suatu model matematika sebagai berikut. Fungsi objektif meminimumkan Z sama dengan 8x plus 10y dari pertidaksamaan 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20, 9x plus 8y kurang dari sama dengan 72, dengan x dan y lebih dari sama dengan 0, dan x, y anggota bilangan cacah. Tentukan nilai minimum dari model matematika tersebut. Nah, langkah awal kita harus menentukan titik potong garis 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20 dan 9x plus 8y kurang dari sama dengan 72 dengan sumbu-sumbu koordinat kartesius. Nah, kita cari titik potongnya. Jika kita misalkan x-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan 5x ke pertidaksamaan 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20, diperoleh y sama dengan 5, sehingga titik potongnya adalah 0,5. Dan kita misalkan y sama dengan 0, kita substitusikan, kita peroleh x-nya sama dengan 4, sehingga titik potongnya adalah 0,4. Untuk titik potong 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20 diperoleh yaitu 0,5 dan 0,4. Lalu untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 9x plus 8y kurang dari sama dengan 72. Nah, kita misalkan jika x-nya sama dengan 0 diperoleh melalui cara substitusi diperoleh y sama dengan 9. Sehingga titik potongnya adalah 0,9. Sementara untuk y-nya sama dengan 0, jika disubstitusikan ke pertidaksamaan diperoleh x sama dengan 8, sehingga titik potongnya adalah 0,8. Lalu setelah itu kita gambarkan grafik pertidaksamaan linear dua variabel dengan cara masukkan titik-titik potong tersebut. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa daerah penyelesaiannya adalah berupa segi 4 ABCD. Kenapa segi 4 ABCD? Nah, garis F ini merupakan garis dari pertidaksamaan 5x plus 4y lebih dari sama dengan 20. Nah, untuk pertidaksamaan lebih dari 20, maka kita peroleh grafik arsirannya yaitu ke atas, sehingga ke atas. Nah, sementara untuk garis G ini merupakan pertidaksamaan dari 9x plus 8y kurang dari sama dengan 72. Karena kurang dari, sehingga arsirannya mengarah ke bawah. Nah, sehingga diperoleh dari yang mengenai kedua arsiran ini diperoleh daerahnya adalah ini, yang mana kita peroleh bahwa titik A adalah 4,0, titik B 8,0, titik C 0,9, dan titik D 0,5. Nah, selanjutnya akan kita selidiki nilai Z sama dengan 8x plus 10y untuk masing-masing titik sudut berikut. Nah, di sini untuk titik A 4,0, jika disubstitusikan ke persamaan 8x plus 10y, kita peroleh nilai Z adalah 32. Nah, untuk titik B, jika disubstitusikan ke persamaan Z, kita peroleh bahwa Z adalah 64. Untuk titik C, jika disubstitusikan ke persamaan Z, diperoleh Z-nya adalah 90. Dan untuk titik D,
Jika disubstitusikan ke persamaan Z, diperoleh Z-nya adalah 50. Karena di sini yang ditanyakan adalah nilai minimum, yang artinya adalah nilai Z yang terkecil. Sehingga nilai Z minimum diperoleh 32. Jadi nilai minimumnya adalah 32. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari video materi program linier. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.